Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Pekan 21 udah kelar ya, dengan catatan cuma 8 laga yang dimainkan di pekan 21 karena ada satu laga yang ditunda, yakni Borneo lawan Persib. Dan ternyata cuma ada 3 tuan rumah yang berhasil raih kemenangan di pekan 21, yakni Malut United yang menang 4-0 dari Persijap, Arema yang menang 3-0 dari Semen Padang, dan Persita yang menang 2-1 dari PSBS. Sisanya tuan rumah itu Persis Solo imbang 2-2 dari Madura, Persik Kediri imbang 2-2 dengan PSIM, PSM yang kalah 0-2 dari Dewa United, Persebaya yang kalah 1-2 dari Bayangkara, dan Bali United yang kalah 0-1 dari Persija. Dengan hasil ini, di papan klasemen gak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Persib masih di urutan 1, Borneo urutan 2, Persija urutan 3, dan Malut urutan 4. Di papan bawah pun hampir sama ya. Persis Solo masih jadi juru kunci, diikuti oleh Persijap Jepara dan Semen Padang. Lanjut, nah BRI Super League emang belum kelar ya, masih atau baru setengah jalan ya, tapi memang bursa transfer pemain sih udah nggak ada ya, udah dikelar ya, udah tutup kemarin ya, tinggal tersisa mungkin kalau pelatih sih masih bisa gonta-ganti. Nah, di pertengahan musim ini, meskipun liga belum kelar, tapi ini ada sejumlah pelatih yang kabarnya akan masuk ke Liga Indonesia atau ke Super League ya. Entah di pertengahan musim ini atau mungkin musim depan, nggak tahu. Tapi katanya sih ada beberapa pelatih yang akan segera merapat ke tim-tim BRI Super League. Yang pertama, Masa Tadaisi. Ini asal Jepang ya. Ini ex pelatih timnas Thailand yang usai dipecat oleh timnas Thailand justru melatih di klub BG Pathum di Thailand. Sekarang ini Masa Tadaisi ini tanpa klub. Nah, kabarnya di BRI Super League ada klub yang tengah jajaki untuk mendatangkan atau memakai jasa Masa Tadaisi. Tapi kami pribadi belum tahu nih klub mana ya. Apakah Persija, apakah Bali, atau Semen Padang, atau klub lainnya. Yang kedua, Luis Milla. 2 tahun sudah nih Luis Milla ini tanpa klub usai keluar dari Persib di awal tahun 2022 silam ya. Kini Luis Milla terpantau tengah negosiasi dengan salah satu klub di BRI Super League. Kami belum tahu ya, nggak bisa sebutin nih klub mananya. Yang pasti petunjuknya klub itu sih yang kemungkinan di pekan 21 ini akan terkena sanksi yang lumayan gede tuh. Klub mana tuh ya? Yang ketiga, Sintayong. Ya, Sintayong pun dikabarkan akan melatih salah satu klub di Indonesia. Awalnya sih Sintayong ini musim depan katanya akan melatih di salah satu klub di Indonesia. Tapi tiba-tiba ada klub nih di BRI Super League yang ngebet banget buat ngedatangin seorang Sintayong. Klub mana tuh ya yang ngebet banget datangin Sintayong? Katanya si Isunasi. Klub itu adalah yang pelatihnya sejauh ini tuh ngelakuin blunder katanya di klubnya. Nah lo, klub mana tuh yang pelatihnya lakukan blunder? Yang ketiga, Robert Rene Albert. Februari 2026 resmi sudah ya, Robert Rene Albert ini habis kontraknya di Persib lah. Bukannya 2022 udah nggak di Persib bang? Ya emang sih Robert Rene Albert dari 2022 itu udah nggak di Persib ya. Tapi kan kontraknya di Persib kan sampai 2025 tuh. Jadi Robert Rene Albert keluar dari Persib di tahun 2022 silam, di awal musim itu ya. Itu kan bukan karena Robert yang mundur atau Persib yang pecat loh ya, tapi karena memang desakan dari supporter. Artinya Persib mah nggak mecat Robert Rene Albert, dan Rene Albert pun nggak mundur dari Persib, cuma diistirahatkan, tapi gaji mah tetap dibayar.
Dan kami udah bahas ini jauh-jauh hari, bahkan setelah Robert Rene Albert dipecat pun kami udah ngebahasnya, tapi nggak ada yang percaya. Sekarang baru rame. Kemarin-kemarin kemana aja? Bilangnya kami hoak lah, itulah inilah. Sekarang baru rame. Persib itu per 10 bulan itu ngeluarin duit buat Robert Rene Albert 3 miliar. Nah, dengan berakhirnya tahun 2025 alias kemarin sih, akhir Januari 2026, berarti udah kelar nih hubungan kerjasama antara Robert Rene Albert dengan Persib. Artinya dan kabarnya Robert Rene Albert akan segera melatih salah satu klub di BRI Super League. Nah, klub mana tuh ya yang akan dilatih oleh Menir Robert? Adalah Thomas Doll, mantan pelatih Persija asal Jerman ini pun masih belum punya klub sampai sekarang. Dan kami pun nggak tahu nih apakah kasusnya ini hampir sama dengan Robert Rene Albert di Persib ya. Kenapa demikian? Karena kan si Thomas Doll di Persija itu dikontrak 3 tahun dari tahun 2022 sampai 2025. Tapi karena ada masalah, kami pun nggak tahu masalahnya sama siapa. Tiba-tiba ini akhiri kerjasama katanya nggak tahu deh. Tapi sampai sekarang si Thomas Doll ini kayak nggak bisa ngelatih klub lain loh. Artinya kan kalau emang nggak bisa ngelatih tim lain, masih ada ikatan kontrak dong dengan Persija. Yang kami pun nggak tahu kalau itu. Nah, katanya di tahun 2026 ini statusnya akan benar-benar free ya. Dan Thomas Doll kabarnya akan kembali melatih nih di Indonesia. Tapi kami juga nggak bisa sebutin nih klub mana yang akan dilatih oleh Thomas Doll. Ya, ditunggu aja kalau ini. Lanjut, kita jawab pertanyaan-pertanyaan deh. Yang pertama itu ada yang tanya, Bang, emang bener Bang klub Singapura bisa menang WO di ACL 2 gara-gara lawannya curang? Ya katanya sih emang gitu. Jadi ini ada kabar kalau katanya wakil dari Vietnam Chong An Hanoi saat leg pertama pakai 2 pemain ilegal. Ilegal yang dimaksud bukan pemain gak terdaftar loh ya, tapi 2 pemain Chong An ini udah dapatkan 3 kartu kuning di laga-laga sebelumnya, tapi tetap dimainkan di babak 16 besar. Jadi gini, regulasi kartu kuning ACL 2 musim ini tuh beda dengan musim sebelumnya. Kalau musim sebelumnya kan pemain kedua kali kena kartu kuning dalam 2 laga berbeda, otomatis kan akan absen nih di laga selanjutnya. Nah, kalau musim ini beda. Kalau baru 2 kali dapat kartu kuning di 2 laga berbeda, dia belum absen, masih boleh main, kecuali kalau udah 3 kali atau 3 kali dapat kartu kuning baru dia absen 1 laga, yaitu di babak grup. Nah, pemain yang dapat 2 kartu kuning di babak grup, kalau timnya lolos ke 16 besar, otomatis kartu kuningnya gugur alias diputihkan alias dihapuskan, kecuali kalau di babak grup itu pemain tersebut 3 kali kena kartu kuning. Maka kalau timnya lolos ke babak 16 besar, kartu kuningnya nggak bisa dihapuskan. Nah, mungkin kejadiannya ini pihak Chong An Hanoi mungkin mikirnya, kan ini kan babak 16 besar, berarti semua kartu kuning itu dihapuskan semua dong, termasuk kartu merah. Nah, mungkin mikirnya ke situ, padahal ada regulasinya. Nah, ini regulasinya ya, kecuali pemain yang udah dapat 3 kartu kuning di babak grup itu kartu kuningnya nggak bisa dihapuskan. Nah, maka dengan hal seperti ini, kemungkinan besar Chong An Hanoi ini akan didiskualifikasi dan Tampines Rover sebagai lawannya otomatis menang WO dan melaju ke 8 besar. Pertanyaannya, ini yang salah siapa? Chong An Hanoi-nya yang salah atau match komisionernya juga salah? Ya, dua-duanya salah kan. Sebelum pendaftaran pemain harusnya kan itu udah diperiksa dulu sama match commissioner. Kenapa diizinkan main? Ya, kalau benar Chong An Hanoi didiskualifikasi dan Tampines Rover yang lolos, ya ini seperti kami bilang, inilah sepak bola ya. Tampines Rover punya 1% peluang lolos ke babak 8 besar, tapi tiba-tiba sekarang jadi 99% ya lolos ya. Dan ini akan mengulangi kejadian musim lalu, di mana LCS musim lalu pun ke semifinal gara-gara menang WO dari klub asal Jepang ya, Hiroshima kalau nggak salah. Gara-gara juga sama, Hiroshima pun melakukan hal yang sama, yakni memakai pemain yang udah kena kartu di babak sebelumnya dipainkan di babak semifinal. Ada sekelas AFC lo masih begini. Nah, buat kalian pendukung Persib gak usah nyari-nyari ya. Kalau mau cari korek-korek silahkan korek-korek apakah Ratchaburi di babak leg pertama tuh pakai pemain ilegal atau enggak. Gak usah lah, kita berdoa aja lah. Kalau itu gak usah nyari-nyari kesalahan orang lah ya.
Nggak usah kayak tetangga tuh ya, selalu ngorek-ngorek kesalahan tetangganya. Siapa tuh? Tetangga berisik. Dari Persib Bandung, ini ada kabar nih katanya Kipman Ronald Koeman Junior. Wow, dari namanya kalian udah tahu dong, ini pemain anak siapa ya? Nggak tahu ya? Aduh, bocil banget berarti kalian. Ronald Koeman Junior adalah seorang kiper bertinggi tubuh 188 cm dengan usia 30 tahun. Dari namanya tentu saja dia adalah putra sulung dari legenda Belanda, legenda timnas Belanda dan pelatih ternama asal Belanda, Ronald Koeman. Koeman Junior saat ini main di klub Telstar di Liga Belanda. Nah, katanya akhir musim ini dia akan keluar dari Telstar dan menuju ke Persib Bandung. Berita ini pertama kali diunggah oleh akun Football International, sebuah media olahraga sepak bola asal Belanda yang bilang Persib Bandung asal Indonesia tertarik dengan kiper Telstar Ronald Koeman Junior. Itu tulisannya. Kalau buat kami gini loh ya nggak apa-apa sih kalau misalnya Persib ngambil kiper asing baru. Kan artinya keputusan buat mempertahankan Adam Zibek ini sebuah blunder dong bagi Persib. Kan kami juga udah bilang dari awal musim ketika Persib merekrut seorang Adam Zibek. Kenapa sok sekelas Boyan Hodak kok ambil kiper seperti Adam Zibek? Bukan dia ini jelek, tapi riwayat masalahnya itu loh. Kenapa kok sekelas Hodak bisa nggak tahu kalau Adam Zibek ini lagi disanksi, terus juga rawan cedera dan lain-lain. Maka wajar dong kecurigaan kami Adam Zibek ini bukanlah rekrutan Boyan Hodak. Kenapa seperti itu ya? Buktinya sekarang kebukti kok. Adam Zibek seolah-olah nggak kepake sama Boyan Hodak tapi nggak mau dilepas sama Persib. Artinya yang merekrut Adam Zibek ini orang penting di Persib, makanya nggak boleh dilepas sebelum akhir musim. Bisa aja kan Bang Adam Zibek itu ya pilihannya Hodak, tapi karena mungkin Tejanya lagi bagus makanya Adam nggak dipakai-pakai. Nggak juga. Sekelas Hodak itu komitmennya tinggi. Contoh Kevin Rey Mendoza, resmi asli ya rekrutan Boyan Hodak. Teja juga lagi bagus-bagusnya, tapi tetap Kevin yang dipasang. Kenapa? Karena dia memang pilihannya dari Boyan Hodak. Makanya kenapa Adam Zibek ini tetap dipertahankan biar nggak malu-malu amat. Orang yang merekrut Adam Zibek di Persib itu udahnya rekrut yang jeblok, punya masalah kena sanksi dari Federasi Wales, terus juga nggak dipakai-pakai sama Boyan Hodak. Kalau dipecat sekarang atau dikeluarin diputus kontrak sekarang ya dia malu dong. Ini blunder kami yang terbesar dong. Makanya dipertahankan terus dengan alasan buat ACL 2. Nah, soal Ronald Koeman Junior, kalau misalnya Hodak memang merekrut Ronald Koeman Junior, buat kami sih bagus sih. Ya nggak apa-apa, silahkan saja. Kenapa demikian? Karena Teja Paku Alam kemungkinan akan sering absen di Persib. Lah kok gitu ya? Ada kabar katanya Teja Paku Alam ini masuk dalam skuad 11 pemain utama pilihan John Hetman di Timnas Indonesia untuk ajang AFF. Ini ya bocoran pemain atau 11 pemain utama yang akan dipakai John Hetman di Piala AFF nanti nih. Ada Teja, Eliano, Jordi, Rido, Yance, Toha, Ivar, Kambuaya, Ezra, Yakob, dan juga Mauro Zylstra. Tapi kalau soal si Ronald Koeman Junior, kami pastikan ya, kalaupun benar dia ini ke Persib, mungkin ya musim depan kali ya, karena kan bursa transfer udah ditutup. Tapi nggak tahu juga nih kalau tiba-tiba Persib lolos 8 besar gitu kan. Ya kan kalau di ACL 2 ada aturan, ada regulasi. Setiap ronde itu boleh mendaftarkan pemain baru. Nah, kalau misalnya Persib lolos ke 8 besar ya bisa aja si Ronald Koeman Junior ini diambil sama Persib, tapi didaftarinnya cuma di ACL 2. Ya kalau soal ini kita lihat nanti aja.